Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Ibu Dr. Dewi Nusraningrum selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Manajemen Operasional yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perencanaan Kapasitas 2, yaitu program linear. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya sendiri yaitu Siva Fitriani dan rekan saya Adriana Cecilia Amanda, Ahmad Riyad Majid. Pertama-tama saya akan mempresentasikan definisi program linear. Pemrograman linear atau linear programming adalah metode untuk memperoleh hasil optimal dari suatu model matematika yang disusun dari hubungan linear. Program linear adalah kasus khusus dalam pemrograman matematika. Di sini salah satu teknik operations research yang paling banyak digunakan perusahaan-perusahaan di Amerika menurut penelitian Turban, Russell, Leadbetter, Cox, dan lain-lain. Di sini juga ada tujuan program linear, yaitu yang pertama fungsi tujuan. Fungsi tujuan mempunyai fungsi untuk memperoleh keuntungan maksimal yang terdiri dari laba masing-masing produk. Yang kedua ada fungsi batasan. Fungsi batasan ini bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Yang ketiga ada fungsi kendala. Sini suatu kendala yang dapat dikatakan sebagai suatu pembatas terhadap variabel keputusan yang dibuat. Lalu di sini ada pemrograman linear digunakan untuk menyelesaikan teknik operation research yang lain seperti transportasi, assignment, crash time and crash course program, equilibrium conditions, dual programming, dan network analysis. Selanjutnya ada model pemrograman linear. Model adalah sebuah tiruan terhadap realitas. Langkah untuk peralihan dari realita ke model kuantitatif dinamakan perumusan model. Adalah sebuah langkah penting pertama pada penerapan teknik operation research di dalam manajemen. Selanjutnya ada model pemrograman linear. Di sini model pemrograman linear mempunyai 3 unsur utama, yaitu yang pertama variabel putusan. Variabel putusan adalah variabel persoalan yang akan mempengaruhi nilai tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua ada fungsi tujuan. Di sini fungsi tujuan yang hendak dicapai harus diwujudkan dalam sebuah fungsi matematik linear. Yang ketiga ada fungsi kendala-kendala. Sini manajemen menghadapi berbagai kendala untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Selanjutnya itu di sini ada variabel putusan. Sini ada pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul pada praktik organisasi bisnis dan industri. Yang pertama, berapa banyak produk harus diproduksi dan persediaan harus tersedia pada periode tertentu agar laba total maksimum atau biaya total minus. Yang kedua, berapa banyak produk harus dikirim dari gudang satu ke gudang ke daerah pemasaran Y agar biaya pengiriman total minimum. Yang ketiga ada saham mana yang harus dibeli dan berapa banyak harus dibeli agar tingkat kembalian total maksimum. Selanjutnya ada fungsi tujuan. Di sini ada contoh-contoh tujuan yang hendak dicapai di dalam praktik manajemen. Itu ada pertama pemaksimuman laba perusahaan, peminimuman biaya distribusi, peminimuman sisa sumber-sumber organisasi, dan yang terakhir peminimuman biaya persediaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adriana Cecilia. Fungsi kendala. Nyataan tentang
tiga macam kendala, yaitu yang pertama adalah keputusan untuk meningkatkan volume dibatasi oleh faktor-faktor seperti kemampuan mesin, jumlah sumber daya manusia, dan teknologi yang tersedia. Yang kedua adalah manajer produksi harus menjaga tingkat produksi agar permintaan pasar terpenuhi. Yang ketiga, agar kualitas produk yang dihasilkan memenuhi standar tertentu, maka unsur bahan baku yang digunakan harus memenuhi kualifikasi minimum. Pedoman dalam perumusan model. Masalah pokok dalam pemrograman linier adalah pemaksimuman atau peminimuman fungsi tujuan terhadap kendala-kendala. Yang pertama itu adalah menyatakan tujuan ke dalam sebuah kalimat. Yang kedua adalah menyatakan kendala ke dalam sebuah kalimat. Yang ketiga menemukan variabel keputusan. Lalu yang terakhir merumuskan model matematis. Model matematis pemrograman linier memiliki struktur tertentu yang bersifat baku agar realitas dijelaskan dengan baik oleh model atau agar realitas itu bisa dibaca langsung melalui fungsi-fungsi matematika yang mewakili model. Fungsi tujuan itu harus diminimumkan atau dimaksimumkan terhadap suatu susunan kendala sehingga dalam fungsi tujuan harus muncul pernyataan mengenai arah tersebut. Oleh karena itu hanya ada dua kemungkinan fungsi tujuan, yaitu memaksimumkan Z sama dengan F X1, X2 sampai seterusnya. Lalu yang kedua adalah meminimumkan Z F X1, X2 sampai seterusnya. Selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini ada PT Supra Rasmi. PT Supra Rasmi adalah sebuah perusahaan yang memproduksi supra dan rasmi, yaitu bahan baku utama untuk pembuatan produk sangling. Kedua produk tersebut dihasilkan melalui proses penghancuran dan penghalusan. Proses penghancuran memiliki kapasitas 20 jam, sedangkan proses penghalusan 32 jam. Setiap ton supra memerlukan waktu 2 jam proses penghancuran dan 2 jam proses penghalusan. Sedangkan setiap ton rasmi memerlukan waktu 1 jam proses penghancuran dan 3 jam proses penghalusan. Di dalam proses produksi campuran ini, internal kontrol menyarankan agar rasmi tidak perlu diproduksi lebih dari 2 ton untuk mengimbangi setiap ton supra yang diproduksi. Di samping itu, ada salah satu pelanggan yang selalu meminta rasmi 2 ton. Bagian cost accounting memberi catatan bahwa kontribusi margin per ton supra yaitu 40 dan rasmi 30. Berapa ton supra dan rasmi harus diproduksi agar diperoleh kontribusi margin yang sebesar-besarnya? Nah, di sini ada fungsi tujuan. Maksimumkan atau minimumkan Z sama dengan terhadap fungsi kendala-kendala A11 X1 plus A12 X2 seterusnya, A11 X1 plus A22 X2 dan seterusnya. 2 sama dengan A sama dengan X1 plus A sama dengan X2 dan seterusnya, di mana X1 variabel keputusan, C parameter fungsi tujuan, B B1 kapasitas kendala, ke I A11 parameter fungsi kendala, ke I untuk variabel keputusan ke J, J1 2 seterusnya, J1 2 seterusnya. Matriks kasus supra rasmi. Di X1 ada supra dan di X2 ada rasmi. Keterangannya, supra rasmi kapasitas, prosesan penghancuran supra 2 jam, rasmi 1 jam, penghalusan supra 2 jam, rasmi 3 jam. Permintaan rutin, rasmi 2 ton, kontribusi margin supra 40 dan rasmi 30. Penjelasan. Matriks ini telah menayangkan secara sistematik kendala, variabel, dan parameter kasus supra rasmi. Di sini manajemen PT Supra Rasmi ingin mengetahui berapa ton supra dan rasmi masing-masing harus diproduksi agar kontribusi margin mencapai total maksimum. Oleh karena itu jelas sekali bahwa variabel keputusan kasus ini adalah jumlah produksi supra dan rasmi dalam satuan ton, di mana notasi X1 dan X2 digunakan untuk menandai kedua variabel keputusan tersebut. Ada satu kendala yang belum muncul, yaitu kendala keseimbangan produksi.
supra rasmi. Dikatakan bahwa setiap ton supra yang diproduksi harus diimbangi oleh produksi rasmi paling banyak 2 ton. Jadi, bila supra diproduksi 1 ton, maka rasmi harus diproduksi paling banyak 2 ton. Model matematis. Karena X1 supra, X2 rasmi, maka pernyataan bahwa rasmi tidak diproduksi lebih dari 2 ton untuk mengimbangi setiap ton supra yang diproduksi secara matematis adalah X1 sama dengan X1 dibagi X2 kurang lebih atau sama dengan 2 bagi 1. X1 sama dengan 1 lebih X2 kurang dari atau sama dengan 2. Sehingga X2 kurang dari atau sama dengan 2X1 atau 2X1 lebih dari atau sama dengan X2. Dalam format fungsi kendala, bangun itu menjadi 2X1 dikurang X2 lebih dari atau sama dengan 0. Pada kasus supra rasmi ini kita ingin mencari nilai variabel pemutusan X1 dan X2, yaitu variabel pemutusan mewakili jumlah produksi supra dan rasmi yang akan memaksimumkan fungsi tujuan. Dalam kasus ini fungsi tujuan mencerminkan keinginan untuk memaksimumkan kontribusi margin total. Memaksimumkan 40 X1 plus 30 X2. Semakin besar nilai X1 dan X2, semakin besar kontribusi margin totalnya. Fungsi kendala yang pertama, kendala penghancuran. Karena kapasitas yang tersedia pada bagian ini 20 jam dan waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan setiap ton supra dan rasmi adalah 2 jam dan 1 jam, maka berapapun nilai X1 dan X2 tidak boleh membuat nilai ruas kiri lebih besar dari 20. Di sini nilai NRK atau nilai ruas kanan yang mewakili kapasitas bagian penghancuran menjadi pembatas untuk menghancurkan sebanyak mungkin X1 dan X2. Oleh karena itu, tanda kendala kurang dari atau sama dengan digunakan pada kendala ini. 2. Kendala penghalusan. Karena kapasitas yang tersedia pada bagian ini 32 jam dan waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan setiap ton supra dan rasmi adalah 2 jam dan 3 jam, maka berapapun nilai X1 dan X2 tidak boleh membuat nilai ruas kiri lebih besar dari 32. Di sini nilai NRK atau nilai ruas kanan yang mewakili kapasitas bagian penghancuran menjadi pembatas untuk menghancurkan sebanyak mungkin X1 dan X2. Oleh karena itu tanda kendala kurang dari atau sama dengan digunakan pada kendala ini. Fungsi yang ketiga, kendala keseimbangan. Fungsi kendala ini semestinya berbentuk 2X1 lebih dari atau sama dengan X2. Artinya bila supra diproduksi 1 ton, maka rasmi tidak boleh diproduksi lebih dari 2 ton. Namun bentuk baku menghendaki agar seluruh variabel keputusan terletak di sebelah kiri sehingga bentuk itu menjadi 2X1 dikurang X2 lebih dari 0 dan NRK sebesar 0 lebih menunjukkan hubungan matematis. Yang keempat yaitu kendala permintaan. Karena rasmi secara rutin telah dipesan 2 ton, maka jelas rasmi harus diproduksi paling sedikit 2 ton atau X2 lebih dari 2. 5. Kendala penyelesaian. Kendala yang membatasi penyelesaian pada variabel-variabel keputusan yang bernilai positif. Secara umum kendala ini harus dicantumkan, namun demikian kendala ini tidak perlu dimasukkan sebagai input bila program komputer digunakan. Model matematis supra rasmi. Yang pertama, fungsi tujuan maksimal 40x plus 30x. 2. Terhadap kendala-kendala. Yang kedua, 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 20. Yang ketiga, 2x1 plus 3x2 kurang dari atau sama dengan 32. Yang keempat, 2x1 dikurang x2 lebih dari 0. Yang kelima, x2 lebih dari 2. Nama saya Mayogi dari kelompok 14. Izin bertanya, dalam kondisi apa suatu perusahaan menginginkan kapasitasnya lebih kecil daripada permintaan dan lebih besar dari permintaan? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tena Jumaisni dari kelompok 13 mau bertanya, bagaimana algoritma simplex digunakan dalam menyelesaikan permasalahan program linear? Nama saya Fitria Srihartati dari kelompok 9. Pertanyaannya, bagaimana proses optimasi melalui program linear diterapkan dalam manajemen rantai pasok? Terima kasih. Saya Eka Pratiwi dari kelompok 6. Izin bertanya, bagaimana pendekatan linear dapat digunakan dalam perencanaan kapasitas untuk memaksimalkan profit? Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari kelompok 14, yaitu dalam kondisi apa suatu perusahaan menginginkan kapasitasnya lebih kecil daripada permintaan dan lebih besar dari permintaan.
Yang pertama, kapasitas lebih kecil dari permintaan atau fleksibilitas produksi. Jika perusahaan memproduksi barang atau layanan yang memerlukan tingkat fleksibilitas produksi yang tinggi, kapasitas yang lebih kecil dapat memungkinkan untuk penyesuaian yang lebih cepat terhadap perubahan dalam permintaan atau pasar. Yang kedua, kapasitas lebih besar dari permintaan atau economics of scale. Kapasitas yang lebih besar dapat memungkinkan perusahaan untuk mencapai ekonomi skala, di mana biaya per unit produksi dapat dikurangi seiring dengan peningkatan volume produksi. Keputusan tentang kapasitas perusahaan seringkali melibatkan pertimbangan antara biaya overhead, tingkat fleksibilitas yang diinginkan, dan proyeksi pertumbuhan. Perusahaan perlu memahami karakteristik unik dari industri mereka dan dinamika permintaan pasar untuk membuat keputusan yang tepat terkait kapasitas produksi. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 13, yaitu bagaimana algoritma simplex digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam program linear. Algoritma simplex adalah metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan permasalahan program linear. Di sini saya akan menyebutkan langkah-langkah umumnya. Pertama, inisialisasi. Mulai dengan solusi awal yang memenuhi batasan. Solusi ini bisa diperoleh dengan memasukkan nilai 0 pada variabel bukan dasar dan menghitung variabel dasar menggunakan batasan. Yang kedua, fungsi tujuan dan garis kendali. Bentuk fungsi tujuan dan garis kendali yang mencerminkan relasi antara variabel keputusan. Yang ketiga ada pilih variabel masukan atau entering variable. Pilih variabel yang dapat meningkatkan nilai fungsi tujuan atau variabel masuk. Variabel ini akan diubah nilainya untuk meningkatkan nilai fungsi tujuan. Yang keempat ada pilih variabel keluar atau leaving variable. Sini harus memilih variabel keluar dengan menggunakan aturan rasio terkecil untuk memastikan tetap memenuhi batasan dan mencapai nilai minimum atau maksimum yang diinginkan. Yang kelima ada update solusi. Sini menggunakan variabel masuk dan keluar untuk memperbarui solusi. Lakukan iterasi hingga solusi optimal ditemukan. Metode simplex berbasis pada konsep pemindahan dari satu sudut ke sudut yang lain, baik di dalam ruang solusi yang memungkinkan peningkatan fungsi tujuan. Meskipun metode ini efektif, namun dalam beberapa kasus bisa menjadi komputasi yang kompleks, terutama jika ruang solusi mempunyai banyak sudut optimal atau ketika permasalahan sangat besar. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Soalnya itu adalah bagaimana proses optimasi melalui program linear diterapkan dalam manajemen rantai pasok. Proses optimasi melalui program linear dapat diterapkan dalam manajemen rantai pasok dengan memperhatikan beberapa elemen kunci dari rantai pasok. Di sini ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama adalah identifikasi variabel keputusan. Tentukan variabel keputusan yang akan dioptimalkan seperti jumlah produksi, tingkat persediaan, dan rute distribusi. Yang kedua ada fungsi tujuan atau objective function. Bangun fungsi tujuan yang mencerminkan tujuan optimasi seperti meminimalkan biaya total rantai pasok atau memaksimalkan keuntungan keseluruhan. Yang ketiga ada penetapan batasan atau constraints. Di sini identifikasi dan tentukan batasan-batasan yang perlu diperhatikan seperti kapasitas produksi, ketersediaan persediaan, batasan transportasi, waktu pengiriman, dan lainnya. Yang keempat ada model matematis, yaitu sintesiskan
memasukkan informasi ke dalam model matematis linear yang mencakup variabel keputusan, fungsi tujuan, dan batasan-batasan. Ini bisa mencakup persamaan atau ketidaksamaan linear. Yang kelima ada penerapan metode optimasi, yaitu gunakan metode optimasi linear seperti algoritma simplex untuk menemukan nilai optimal dari variabel keputusan yang memenuhi fungsi tujuan di bawah batasan-batasan yang ada. Penerapan program linear dalam manajemen rantai pasok membantu perusahaan untuk mengoptimalkan produk-produk distribusi dan persediaan sehingga dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu bagaimana pendekatan linear dapat digunakan dalam perencanaan kapasitas untuk memaksimalkan profit. Yaitu dalam perencanaan kapasitas untuk memaksimalkan profit, pendekatan linear dapat dilakukan melalui pemodelan matematis, yaitu berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi variabel keputusan. Yang kedua, fungsi tujuan atau objective function. Yang ketiga, ada penetapan batasan atau constraints. Yang keempat, ada model matematis. Yang kelima, ada analisis sensitivitas. Dengan menggunakan pendekatan linear ini, perusahaan dapat merancang rencana produksi yang optimal untuk memaksimalkan profit. Sambil mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Penting untuk memantau kondisi pasar dan variabel lain yang mungkin berubah, sehingga model dapat diperbarui sesuai kebutuhan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agus Alfianto dari kelompok 7. Pertanyaan saya, apa manfaat utama menggunakan program linear dalam perencanaan kapasitas? Terima kasih. Saya Ajra Kamila dari kelompok 8. Menurut kalian, bagaimana penerapan program linear dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lutfia dari kelompok 10. Pertanyaannya, bagaimana proses optimalisasi digunakan dalam menyelesaikan masalah di dunia nyata dengan menggunakan metode program linear? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 7. Apa manfaat utama menggunakan program linear dalam perencanaan kapasitas? Jawabannya, penggunaan program linear dalam perencanaan kapasitas memberikan beberapa manfaat utama, yaitu ada optimasi sumber daya, yang kedua ada pengambilan keputusan berbasis data, yang ketiga adaptasi terhadap perubahan, yang keempat ada efisiensi produksi, yang kelima penghematan biaya, dan yang terakhir ada perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Lalu saya akan menjawab pertanyaan kelompok 8. Menurut kalian, bagaimana penerapan program linear dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, penerapan program linear dapat ditemui dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh. Yang pertama, perencanaan keuangan. Yang kedua, pemilihan menu makanan. Yang ketiga, ada rute perjalanan. Yang keempat, penjadwalan pekerjaan. Dan yang terakhir, ada produksi dan investasi. Penerapan program linear dalam kehidupan sehari-hari memberikan contoh bagaimana konsep matematika ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih efisiensi dan efektif dalam berbagai situasi. Lalu saya akan menjawab kelompok 10, bagaimana proses optimisasi digunakan dalam menyelesaikan masalah di dunia nyata dengan menggunakan metode program linear. Jawabannya adalah proses optimisasi dengan metode program linear dapat diterapkan dalam menyelesaikan berbagai masalah di dunia nyata. Berikut adalah langkah-langkah umumnya. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, bentuk model matematis. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, implementasi algoritma. Yang kelima, validasi dan sensitivitas. Yang keenam, interpretasi hasil. Yang ketujuh, interpretasi solusi. Yang kedelapan, monitoring dan evaluasi. Perkenalkan, nama saya
saya Wisnu Saputra dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi masalah program linear secara komputasional dengan menggunakan perangkat lunak atau alat khusus? Perkenalkan, saya Diandra, perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, bagaimana variabel keputusan yang diambil perusahaan dapat mempengaruhi kinerja operasional perusahaan ke depannya? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dea Rata Melia dari kelompok 4. Izin bertanya, mengapa perusahaan perlu melakukan perencanaan kapasitas dalam program linear? Perkenalkan, saya Syakira Aldini Rosa, perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaan saya, apa yang membedakan program linear dengan metode lain dalam perencanaan kapasitas? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana cara mengatasi masalah program linear secara komputasional dengan menggunakan perangkat lunak atau alat khusus. Jawabannya yaitu untuk mengatasi masalah program linear, pertama-tama identifikasi tujuan optimalnya dan batas-batasannya. Gunakan metode simple atau metode dualitas untuk menemukan solusi optimal. Terus pastikan untuk memahami dan mengikuti langkah-langkah spesifik sesuai metode yang Anda pilih. Jika Anda memiliki masalah spesifik, berikan detail lebih lanjut untuk bantuan yang lebih tepat. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bagaimana variabel keputusan yang diambil perusahaan dapat mempengaruhi kinerja operasional perusahaan ke depannya. Yaitu jawabannya, keputusan yang diambil oleh perusahaan dapat memiliki dampak besar pada kinerja operasionalnya di masa depan. Misalnya, keputusan terkait investasi, pengembangan produk atau strategi pemasaran dapat mempengaruhi efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas perusahaan. Keputusan yang baik dapat meningkatkan kinerja operasional, sementara keputusan yang kurang tepat dapat menyebabkan masalah operasional dan menurunkan kinerja secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kelompok 4, yaitu mengapa perusahaan perlu melakukan perencanaan kapasitas dengan program linear. Jawabannya, perusahaan perlu melakukan perencanaan kapasitas menggunakan program linear ini karena yang pertama, efisiensi sumber daya. Yang kedua itu meminimalkan biaya, dan yang ketiga penyesuaian terhadap perubahan. Yang keempat, optimalkan keuntungan. Yang kelima, rencana jangka panjang. Dengan menggunakan program linear dapat perencanaan kapasitas, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih informasional dan berbasis data untuk mencapai kinerja operasional yang lebih baik. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu apa yang membedakan program linear dengan metode lain dalam perencanaan kapasitas? Jawabannya yaitu program linear memiliki beberapa perbedaan kunci dibandingkan dengan metode perencanaan kapasitas lainnya. Yang pertama itu tujuan optimal tunggal, keterbatasan linear, fungsi tujuan batasan matematis, penyelesaian analitik, model yang terstruktur dengan baik penting untuk memilih metode perencanaan kapasitas yang paling sesuai dengan karakteristik masalah yang dihadapi oleh perusahaan, dan program linear adalah pilihan yang efektif untuk masalah yang dapat diuraikan secara matematis dan linear. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan